Om Swastiastu. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Ante Jos. Nah, sebelum melaksanakan praktikum, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Komahari Adika, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Dewa Ida Windah Damayanti, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Gusti Jadya Kusumadewi, nomor absen 7. Halo, nama saya Ibu Tuhan Wijaya Putra, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Kadekita Pratiwi, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Lokada Diayuni, nomor absen 25. Dan perkenalkan, nama saya Igusti Ngurahwayu Eka Pramana, nomor absen 13. Nah, selanjutnya kami akan melaksanakan praktikum mengenai ujian praktik kimia. Yuk, simak terus videonya. Halo semuanya. Pada hari ini kita akan melakukan sebuah praktikum kimia. Nah, praktikum kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian kimia kelas 12 SMA Negeri 1 Banjarangkat. Nah, topik dan tujuan dari praktikum kali ini akan dijelaskan oleh Jatya. Jatya, apa sih topik dan tujuan pada praktikum kali ini? Oke, jadi topik kita kali ini adalah reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Terus, apa ya tujuan kita melakukan praktikum ini? Jadi, tujuan praktikum ini adalah untuk menunjukkan dan untuk kita mengetahui apa sih perbedaan dari reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Nah, untuk melakukan praktikum, kita harus memerlukan landasan teori atau dasar teori. Jadi, ini adalah termasuk dalam materi termokimia, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Pengertian dari reaksi eksoterm adalah reaksi di mana sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi di mana sistem menerima kalor dari lingkungan. Jadi teman-teman, kuncinya adalah melepas dan menerima kalor. Terus praktikumnya di mana? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Indah. Nah, pada praktikum ini tentunya kita di sini memerlukan alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya apa aja sih? Yuk simak terus videonya. Alatnya berupa yang pertama termometer, yang kedua ada gelas ukur, yang ketiga ada 2 buah gelas, yang keempat yaitu 2 buah pengaduk. Nah, bahan yang diperlukan di sini yaitu berupa air, kristal urea, dan serbuk karbit. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa tulis ya di sini di kedua gelasnya, yaitu gelas pertama bisa kalian isikan gelas A dan pada gelas kedua bisa kalian tuliskan gelas B. Untuk gelas A di sini akan berisi mengenai larutan dari kristal urea. Untuk gelas B di sini akan berisi dari larutan karbit. Nah, yang pertama air, siapkan 50 ml air dan masukkan pada gelas A. Sebelumnya kita pakai masker juga ya, agar untuk keselamatan kita saat melakukan percobaan. Selanjutnya, kita akan ukur dulu suhu air di awal. Suhunya berapa Kak Indah? Suhunya yaitu 33 derajat Celcius. Baik, kita catat ya. Selanjutnya, masukkan 1 sendok kristal urea. Ini dipakainya sendok teh ya teman-teman. Lalu aduk agar merata. Kita tunggu selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Nah, selanjutnya karena waktu sudah berlalu semenit,
kita akan ukur kembali berapa suhu yang ada dalam larutan urea ini. Setelah dicampur bubuk urea, suhunya jadi berapa Kak? Jadi suhunya berubah menjadi 28 derajat Celcius. Nah, selanjutnya pada gelas B kita akan melakukan hal yang sama, di mana siapkan 50 ml air. Masukkan ke dalam gelas. Dan kita akan ukur suhu air terlebih dahulu. Suhunya berapa Kak? Jadi suhu airnya itu 33 derajat Celcius. Sama ya. Selanjutnya kita akan masukkan serbuk karbit. Di sini serbuk karbitnya kita akan masukkan setengah sendok teh. Ini teman-teman, setengah sendok teh. Kita akan aduk dalam semenit. Oke, sudah 1 menit. Nah, setelah 1 menit kita akan ukur kembali suhunya berapa. Nah, setelah diukur berapa sih suhunya sekarang Kak Ina? Nah, suhunya berubah menjadi 30 derajat Celcius, 37 derajat Celcius. Selanjutnya mengenai penjelasan dari gelas A dan gelas B ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mang Arif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang terjadi pada percobaan di gelas pertama, di gelas A dan di gelas B. Nah, jadi pada gelas A, ketika bubuk urea dimasukkan ke dalam air, terjadi sebuah reaksi yang menyerap kalor atau panas dari lingkungan sekitar gelas dan dari air tersebut, sehingga ketika dicek dengan termometer, suhu air menjadi turun, yang awalnya adalah 33 derajat Celcius dan turun menjadi 28 derajat Celcius. Nah, reaksi tersebut adalah termasuk ke dalam reaksi endotermal, yaitu sebuah reaksi yang dimana sistem menyerap kalor dari lingkungan sekitar. Kemudian pada kelas kedua atau kelas B, ketika karbit dimasukkan ke dalam air, maka terjadi reaksi yang melepaskan kalor atau panas ke lingkungan sekitar gelas tersebut, sehingga suhu pada gelas menjadi naik, yang awalnya adalah 33 derajat Celcius menjadi 37 derajat Celcius. Nah, dalam prinsipnya, reaksi yang melepaskan kalor atau panas disebut dengan reaksi eksotermal, yaitu sebuah reaksi di mana sistem atau reaksi melepaskan kalor ke lingkungan sekitar sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan suhu. Nah, itu dia praktikum yang telah kami lakukan pada hari ini. Selanjutnya, kita akan membahas soal yang telah diberikan oleh Ibu Asih.
Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan oleh Ibu Asih. Pertanyaan yang pertama yaitu, sebutkan sistem dan lingkungan pada percobaan tersebut. Akan dijawab oleh Ayuni. Jadi, sistem pada percobaan tersebut adalah larutan yang terdapat pada masing-masing gelas. Pada gelas pertama, terdapat larutan urea, sementara pada gelas kedua, terdapat larutan karbid. Sementara lingkungannya adalah udara, tekanan, suhu, serta gelas. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, apakah yang terjadi jika urea dimasukkan ke dalam air? Jelaskan. Akan dijelaskan oleh Wahyu. Nah, jadi yang akan terjadi apabila urea dimasukkan ke dalam air adalah air tersebut akan mengalami penurunan suhu dari suhu sebelumnya. Dikarenakan ada yang namanya reaksi endostrom, yang dimana sistem mengikat kalor dari lingkungan ke dalam sistem tersebut, yang dimana memiliki reaksi sebagai berikut. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah yang terjadi jika karbid dimasukkan ke dalam air? Jelaskan. Akan dijelaskan oleh Andi. Oke, karbid atau kalsium karbida atau bisa dibilang CaK2 yang bila dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan gas etilen atau C2H2 dan juga kalsium hidroksida yang menghasilkan panas. Pada reaksi eksoterm terjadi perpindahan dari sistem ke lingkungan. Karena kalor dilepas ke lingkungan, maka kalor dalam sistem berkurang dan delta H-nya berkurang menjadi bertanda negatif. Nilai delta negatif artinya delta H hasil reaksi lebih rendah dari delta H per reaksi. Persamaan reaksi kalsium karbida dengan air seperti berikut. Baik, dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa pada reaksi endoteren yang dimana kristal urea dicampurkan dengan air akan terjadi penerimaan kalor dari lingkungan ke sistem yang mengakibatkan air pada larutan tersebut terasa dingin. Nah, sedangkan pada reaksi eksoteren yang dimana bubuk karbid dimasukkan ke dalam air akan terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan yang mengakibatkan lingkungan tersebut terasa lebih hangat. Nah, terlihat jelas bukan perbedaannya? Nah, itu tadi praktikum yang telah kami laksanakan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video kami. Sekian dari kami. Om Santi 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 Om. Ade Jos. Dah.